Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Excello. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai data yang sudah disubmit dengan menggunakan Google Form. Jadi pada kesempatan kemarin kita sudah membuat Google Form-nya, kemudian sudah saya isi. Di sini kita sudah mempunyai 26 jawaban. Dapat kita lihat di sini ada ringkasannya. Ini adalah nama-nama siswanya. Kemudian ini adalah mata pelajaran yang diikuti. Di sini saya sengaja membuat perbedaan penulisan nama. Ini menunjukkan sebuah kelemahan di mana ketika kita menggunakan jawaban singkat seperti ini dan tidak ada validasi apapun. Nah, saran saya adalah untuk nama siswa ini kita bisa menggunakan pilihan misalnya drop down atau pilihan ganda. Nah, seperti itu. Atau akan lebih mudah jika kita bisa menggunakan barcode. Oke. Ini adalah datanya. Kemudian bagaimana kita mengolah data ini? Di sini ada beberapa pilihan. Misalnya kita mau mendownload jawaban. Dengan metode ini, kita bisa mengedit data dengan menggunakan Microsoft Excel. Cuman, pada kesempatan kali ini, saya lebih suka menggunakan langsung pada Google Spreadsheet. Sehingga kita bisa secara real time memantau atau melihat form yang diisi. Untuk menghubungkan antara Google Form ini dengan Google Sheet, kita bisa klik di sini. Ketika pada awal proses, nanti akan ada pilihan untuk memilih tujuan jawaban. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman bisa memilih untuk menghubungkan dengan spreadsheet yang baru atau spreadsheet yang sudah ada. Misalnya teman-teman ingin menggabungkan dengan kelas-kelas yang lain. Kita coba ya untuk pilih spreadsheet yang ada. Seperti ini kita klik, kemudian kita pilih. Nah, ini nanti akan terhubung dengan Google Sheet yang ada pada Google Drive teman-teman. Misalnya ini, kita klik di sini, kemudian nanti kita klik pilih. Oke, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya lebih suka untuk membuat pada spreadsheet yang baru. Jadi kita klik yang tombol di sini. Untuk namanya nanti teman-teman bisa ganti sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita klik di sini. Nah, ini dia adalah format Excel-nya atau summary data dari apa yang sudah disubmit dari Google Form tadi. Untuk mengolah data ini, kita tidak bisa mengolahnya atau menampilkan membuat rumus pada halaman ini, karena ini adalah halaman respon. Kemudian ketika ada data baru, file ini tidak akan ditulis di sini, tapi dia akan menginsert. Agar lebih mudah, saya akan memberikan sebuah contoh seperti ini. Misalnya saya akan mengambil untuk tanggalnya saja dari yang timestamp ini, misalnya seperti ini. Kita bisa menggunakan rumus date value. Kemudian di sini. Ini tidak perlu saya ke format tanggal dulu ya, karena ini hanya buat contoh saja. Sini ada format tanggalnya dan ini ada kosong, karena di sini juga kosong. Kita akan mencoba menggunakan rumus pada sheet ini langsung. Kemudian kita akan mencoba untuk mengisi formulir dengan
isian yang baru. Kita coba di sini. Misalnya ini adalah yang terakhir. Saya contohnya seperti ini, nama asal, pelajarannya IPA, kemudian kita kirim. Nah, di sini dapat kita lihat ketika ada siswa yang absen lagi, maka di sini tidak akan muncul rumusnya. Sehingga data ini tidak akan terbaca atau tidak bisa kita pantau. Kemudian bagaimana caranya agar data yang ada di sini, baik yang data yang lama maupun yang baru bisa terbaca? Nah, caranya adalah kita perlu membuat sebuah sheet baru. Oke, saya rapikan dulu, saya hapus dulu. Kita akan membuat sheet baru di mana isinya adalah database. Database mengenai data ini yang akan kita olah tanpa merusak ataupun mengganggu data yang sudah disubmit ini. Oke, kita buat sheet baru. Kita beri nama database. Kemudian, kita akan menggunakan rumus indeks, di mana rumus indeks pada Google Sheet itu menurut saya lebih istimewa daripada rumus indeks pada Microsoft Excel. Kita lihat di sini. Di sini kalau yang terisi adalah A, B, C. Sama kita lebih mudahnya kita juga mengisinya di kolom A juga menggunakan rumus indeks. Nah, indeks seperti ini. Rumus indeks ini isinya adalah referensi, baris, dan kolom. Jadi referensi itu atau rank yang akan kita tuju di sini. Kita bisa langsung mengambil rank dari A sampai C seperti ini. Semua yang akan kita ambil. Kemudian di sini saya menggunakan titik koma ya. Bisa juga kalau yang teman-teman menggunakan region yang lain bisa menggunakan koma. Saya menggunakan titik koma. Kemudian kita titik koma lagi. Kemudian kita kurung tutup seperti ini. Nah, di sini data rumusnya hanya pada sel A1 saja. Jadi rumus itu hanya ada di sini. Di sini adalah sudah otomatis karena dari data indeks tadi. Jadi pengertiannya adalah dia mengindeks yang untuk kolom A sampai C dan itu tak terhingga. Nah, ini adalah sumber atau database yang akan kita otak-atik, akan kita ambil datanya, akan kita buat rumusnya, sehingga nanti bisa menampilkan visual yang bisa real time. Selain rumus ini, A langsung C seperti ini, teman-teman juga bisa mengambil dengan rumus AA, misalnya seperti itu, hanya satu kolom saja. Kalau misalnya teman-teman punya kolom yang banyak, tapi tidak akan mengambil semuanya, hanya yang perlu saja, nah bisa menggunakan versi yang ini. Seperti ini. Nah, di sini akan hanya mengambil kolom A saja. Nah, bagaimana yang akan kita ambil? Kita bisa pilih saja, misalnya seperti ini. Kita hanya akan mengambil yang C saja. Oke. Nah, jadi akan langsung yang namanya tidak akan kita ambil misalnya. Bisa kita buat seperti ini. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan pakai semua datanya ya. Untuk memudahkan, kita rapikan dulu. Nah, ini adalah data yang aslinya, kita warnain kuning. Kemudian, kita buat targetnya dulu. Apa dari data ini, apa yang akan kita tampilkan.
Nah, jadi untuk membuat sebuah visual atau untuk mengolah data, kita harus punya targetnya dulu seperti apa. Kita buat sketsanya dulu, misalnya dashboardnya gitu, teman-teman bisa buat terlebih dahulu, baru nanti kita siapkan datanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat dashboardnya, visualnya yang real time. Jadi saya akan membuat sebuah sheet baru, isinya bisa kita tulis saja report seperti ini. Nah, saya sudah punya draft apa yang akan saya tampilkan, jadi saya akan copy saja dari data saya. Nah, ini adalah nama-nama yang sudah saya siapkan. Kemudian yang akan kita tulis adalah sini kita tulis data kehadiran siswa. Oke. Kita rapikan dulu. Untuk membuat tabel, teman-teman bisa klik di sini. Warnanya bisa dipilih di sini. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita ganti saja ya, biar lebih mudah. Dan lebih terlihat lebih rapi. Untuk merubah warnanya atau feel-nya, kita klik yang, kalau saya suka menyebutnya ini sebagai ember tumpah. Jadi seperti ini. Kemudian data kehadiran siswa. Ini judulnya kita merging. Nah, untuk merging di sini ya, gabungkan sel atau bahasanya. Ini merging. Ini ada pilihan jenisnya. Seperti ini. Kita merging. Kemudian kita center. Kita letakkan di tengah, yaitu dengan menu ini. Rata tengah. Kemudian untuk memperbesar fontnya, kita rubah di sini. Untuk membuat bold atau italian atau garis, kita bisa pilih di sini. Oke, sepertinya sudah cukup. Nah, bagaimana kita menampilkan datanya agar real time? Nah, kita perlu menambahkan tanggal. Karena kita tidak akan mengambil semua datanya, tapi kita hanya akan melihat secara real time untuk kehadiran pada tanggal atau saat ini. Jadi kita menggunakan rumus tanggalnya, yaitu today. Oke, ini. Kita rapikan. Nah, untuk format tanggal ini ya, secara tampilan, kita bisa merubah sesuai keinginan. Jadi, untuk tanggal ini kita ingin mencoba format yang lain misalnya. Nah, di sini kita boleh klik angka, kemudian tanggal. Ini yang pilihannya seperti ini, atau kita mau mencoba dengan format tanggal yang lain. Nah, misalnya kita menggunakan yang seperti ini. Kemudian kita klik apply atau terapkan. Visualnya seperti ini. Kemudian, bagaimana kita menampilkan data kehadirannya? Di sini kita sudah punya data tanggal, data mata pelajaran, kemudian ada nama siswa. Nah, pada sheet database ini yang belum ada adalah tanggal. Jadi kita tambahkan tanggal.
Kita tidak bisa menggunakan timestamp ini ya, karena timestamp ini formatnya adalah tanggal dan jam. Jadi kita harus memisahkan untuk mengambil tanggalnya saja. Jadi di sini kita tambahkan tanggal. Untuk yang rumus tambahan saya warna hijau. Kita menggunakan rumus tadi, date value. Nah, seperti ini. Biasanya kalau dari awal kita akan ada suggest dari Google untuk apply itu sampai ke bawah. Nanti kita ada pilihan antara checklist atau silang. Nanti bisa kita checklist. Nah, ini di sini tidak ada. Mungkin karena tadi sudah sempat kita sisipkan rumus tadi. Nah, kita tarik saja ke bawah, sampai ke bawah. Copy saja sampai ke bawah. Oke, seperti ini. Walaupun ini kelihatannya seperti ini ya, tapi ini adalah formatnya format tanggal. Kita bisa merubah juga, misalnya seperti ini tanggal. Atau mau kita samakan, seperti yang di sana, seperti ini. Kita sudah punya nama, mata pelajaran, kemudian tanggal. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ini. Rumus yang kita gunakan adalah rumus COUNTIFs. Ingat ya, dengan S ya, karena jumlahnya lebih dari 1. COUNTIFs. Kemudian kriteria yang pertama adalah nama. Rank, kita pilih ranknya dulu, rentangnya dulu. Rentang nama di B. Kita kunci menggunakan F4 biasanya. Kemudian titik koma. Kemudian kembali ke sini, namanya. Nah, di sini kita kunci untuk kolomnya. Kita bisa klik F4 sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Kita kunci di B. Kemudian, untuk mata pelajarannya, kita klik lagi di database-nya. Kita kunci juga. Kemudian, misalnya ini kita kunci untuk barisnya. Kita klik F4-nya 1, 2. Nah, 2 kali. Kemudian untuk tanggal, kita sudah punya tanggalnya di sini, kita klik di tanggal ya. Kemudian di sini. Nah, ini kita kunci. Oh, maaf, tadi yang D saya belum kunci ya. Kita sini kunci dulu. Kemudian tanggalnya kita kunci. Oke. Dan kurung tutup seperti ini. Nah, kalau kita sudah kunci seperti ini, kita akan mengcopy rumusnya lebih mudah. Kita tinggal tarik ke kanan, tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Ini isinya 0 ya, karena di sini tanggal 18, sedangkan pada database-nya tidak ada untuk data tanggal 18. Oke. Kita akan coba untuk mengisi formulir ini. Misalnya saya akan mengkopikan nama Budi. Kita copy nama Budi, kita isi ya. Ini adalah formulirnya, kirim jawaban lain. Kita paste namanya di sini, kita pilih mata pelajarannya, misalnya IPA. Kemudian kita klik kirim. Nah, kita lihat pada datanya. Nah, di sini sudah langsung otomatis terupdate. Budi, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian, agar lebih mudah dilihat, kita bisa mengkonversi untuk
angka ini menjadi ke warna dengan kita bisa menggunakan conditional formatting atau format bersyarat kalau dalam bahasa Indonesianya. Kita bisa blok semua di sini. Kemudian kita pilih format, kemudian format bersyarat. Untuk membuat conditional formatting ini kita cukup pakai satu saja. Misalnya karena ini bahasa Indonesia, jadi agak bahasanya agak aneh saya bacanya. Kita teksnya equal to misalnya. Berarti ini kita teks sama persis atau sama dengan nilainya sama dengan 1. Jika nilainya sama dengan 1, oh maaf. Dan kalau misalnya nanti dia ada banyak, dia akan jadi kita jika nilainya sama dengan 0, maka akan kita isi dengan warnanya merah. Kemudian angkanya juga kita buat jadi merah. Seperti ini. Kemudian kita klik selesai. Nah, bagaimana dengan yang ketika ada yang angkanya 1? Kita buat default saja bahwa isi di sini adalah warnanya hijau. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat untuk fontnya juga warna hijau. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau teman-teman belum percaya, kita akan coba lagi dengan mengisi lagi formulirnya. Kita coba di Wangga, mata pelajarannya kita ganti bahasa, kemudian kita klik kirim. Nah, di sini otomatis teman-teman bisa melihat sendiri, di sini akan terisi. Oke, kemudian untuk jumlah, seperti biasa kita, karena tadi kita menggunakan angka ya, 1 dan 0, kita bisa menggunakan summary saja. Jumlah kehadirannya untuk tiap-tiap siswa ini. Kita bisa tarik ke bawah. Di sini kita juga bisa untuk melihat data per mata pelajaran, yang paling banyak kehadirannya, pelajaran apa. Oke, seperti ini. Kita bisa melihat di sini bahwa Budi jumlah kehadirannya baru 1, Dewangga juga ada 1, seperti ini. Oke, teman-teman, seperti ini. Mudah bukan untuk membuat sebuah visual yang real time? Nanti teman-teman bisa mengcustom sendiri tampilannya seperti apa, agar lebih menarik dan lebih mudah dilihat. Jangan lupa kirim saran, masukan, ataupun komentarnya, ataupun ada request dari teman-teman terkait penggunaan Google Form, Google Sheet, Microsoft Excel, ataupun PowerPoint. Nanti akan kita coba bahas bersama-sama. Tetap di channel ini karena nanti kita akan lanjutkan dengan data ini, nanti kita akan coba olah untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Tetap semangat belajarnya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.